Untuk memeriksa apakah ada orang yang berpura-pura menjadi zombie, pria itu mengangkatnya. Dia tidak membidik kepala zombie, tapi panah menembus paha. Zombie yang terkena masih beraksi tanpa efek apapun terbukti benar. Kemudian orang kedua. Seperti yang diharapkan, orang mesum ini berbaur di antara zombie. Ketika dua kaki tangan lainnya melihat itu, mereka hanya bisa dengan cepat berbalik. Rupanya dengan menyamar, Michonne telah menghalangi jalannya kembali. Orang-orang lain yang mengandalkan kamuflase tidak bisa terus menyamar, jadi mereka mengeluarkan pisau dan menyerang gadis itu. Meletakkan senjata. Melihat rekan-rekannya semuanya terbunuh, yang terakhir berlutut untuk menyerah. Daryl hanya saja lihat tanpa lakukan apapun karena dia rasa orang di balik topeng ini adalah seorang gadis. Dia melepas topeng berkerudung orang itu, ternyata seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun. Gadis sekarang ketakutan memohon untuk tidak membunuhnya. Kalian punya berapa orang? Minta, kalian membunuh semua dan aku satu-satunya yang tersisa. Aku tidak percaya sama kamu. Sebenarnya, tidak peduli apa yang dikatakan gadis ini, Michonne tidak akan mempercayai kata-katanya. Gadis itu benar-benar ketakutan sekarang, dia melihat kemampuan bertarung yang mengerikan dari orang-orang ini. Saat ini, ada sekelompok zombie di pihak kita. Daryl memutuskan untuk membawa gadis ini kembali bersama mereka terlebih dahulu. Sampai saat itu, akan bertanya dari organisasi mana dia berasal. Jika tidak berani jujur, aku akan mengubah kamu menjadi zombie sungguhan. Pergi saja, cepat. 1 jam kemudian, mereka membawa gadis itu kembali ke barak di puncak gunung, dan orang-orang keluar untuk menyambut mereka. Lagi pula, mereka sudah pergi hampir 2 hari. Hanya saja jejak mereka berhenti terlambat. Jadi tubuh Morgan di party mereka diangkat dengan kuda. Tidak heran semua orang yang berbakat seperti Morgan kehilangan nyawanya. Pemimpin ini selalu tenang dan anggun, tiba-tiba meninggal seperti itu, membuat semua orang merasa sedih. Daryl akan membawa wanita ini ke ruang bawah tanah. Orang-orang di belakang juga mengikuti. Kebanyakan dari mereka menginginkan penjelasan atas kematian Morgan. Kunci mereka. Kami ingin menanyakan satu hal, lalunya akan bagaimana? Tyler, Morgan percaya sama kamu, aku juga percaya sama kamu. Tetapi manusia perlu melakukan hal yang benar. Ketika pertanyaan selesai, kami membutuhkan kamu untuk melakukan hal yang benar. Aku ngerti. Di ruang bawah tanah, Carl dan teman-temannya dikurung karena pada malam pertama dia tiba, dia mabuk dan membuat masalah. Terkunci di sini untuk refleksi diri, sekarang dia mendengar suara Daryl. Daryl. Apa yang terjadi? Morgan telah mati. Apanya? Kemudian gadis itu dipaksa duduk di kursi. Tapi bagaimanapun Michonne, tanya dia. Gadis itu masih berkata dengan tegas, anak buahnya semua dibunuh oleh mereka dan mereka juga tidak punya nama. Mereka berbaur dengan zombie hanya karena mereka mengira Andit adalah penguasa dunia ini. Berapa banyak yang kalian ketahui tentang kami? Mereka tahu tempai ini gak? Aku tidak tahu apapun. Mereka tidak memberitahu aku apa-apa, tolong jangan tanya lagi. Tolong biarkan aku pergi. Tahu tidak bisa bertanya apa-apa lagi, mereka bertiga pun keluar. Tetapi untuk informasi yang diberikan gadis itu, mereka tidak percaya bahkan satu kata pun. Hanya bisa bertanya lain kali. Di dalam ruangan, pembantu Eugene yang mengalami dislokasi lutut dan sedang dirawat. Rosita juga menjaga di sampingnya, dia ingin menuangkan air ke Eugene. Tapi pria ini memegang tangannya dan berkata dengan gembira. Ketika aku bersembunyi di rumah rumput, sangat takut bahwa kamu tidak akan berhasil, setiap detik dan setiap menit mengkhawatirkan kamu. Aku khawatir kali ini aku tidak dapat kembali, tidak dapat mengatakannya sendiri, kamu tahu aku menyukainya. Aku sudah cukup menunggu dan sangat ingin berada di sisimu. Sebelum dia selesai berbicara, Rosita membuang tangannya dan berlari keluar pintu. Jantung Eugene langsung jatuh dari tebing, Rosita berlari keluar dan mulai muntah. Sidik pun ikut memeriksa, ingin menasihatinya agar dibawa untuk cek kesehatan.
Tapi kata-kata Rosita tepat setelah itu mengejutkan semua orang. Waktu yang kita miliki bersama, sebelum kita berbaikan dengan Gabriel. Ya, kamu tidak salah dengar, dia jatuh cinta dengan Siddiq sebelum berbaikan dengan Gabriel. Saat ini sedang mengandung bayi Siddiq. Eugene di dalam ruang tentu saja mendengarnya, juga mendengar suara patah hati. Setelah beberapa saat, Michonne memutuskan untuk mengirim orang kembali ke Alexandria, untuk segera memberitahu semua orang tentang orang-orang yang menyamar ini. Kalau tidak, akan berbahaya untuk keluar. Kematian Morgan kali ini membuat Aaron terpukul keras. Sekarang dia mengerti mengapa Michonne melakukannya, aman untuk mempertahankan benteng. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya jika putrinya meninggal. Sejak saat itu dia mulai mendukung Michonne. Saat matahari terbenam, semua orang mulai pergi ke kuburan untuk melihat Morgan di bagian terakhir. Perasaan semua orang sangat berat. Michonne dan Daryl mengangguk selamat tinggal. Mereka harus mulai, dan Daryl juga melamun. Dia mengingat keadaannya, pertama kali dia bertemu Morgan, ada saat melalui dia mencapai kerajaan Tuhan. Semua ini karena banyaknya orang yang menyamar sebagai mayat hidup, dia turun ke penjara lagi. Gadis yang melihatnya sangat ketakutan. Jawab aku. Kamu mau mati kan? Iya kan? Daryl, bagaimana dengan kamu? Diam saja. Kamu ingin mati kan? Saat ini orang baik dimakamkan di atas. Orang-orang sangat ingin membunuh kamu. Aku hanya perlu menarikmu. Berdiri saja. Ada berapa orang? 10 orang. Kami memiliki 10 lebih. Gadis itu berkata mereka masih memiliki sekitar 10 orang yang memakai topeng karena mereka ingin berbaur dengan zombie. Kami tidak memiliki barak karena tempat seperti milikmu suatu hari akan terjebak. Hanya cara kami, sesuai dengan alam. Mengapa ingin membunuh orang-orang kami? Balas sekarang. Gadis itu benar-benar ketakutan kali ini, dia langsung menjawab. Segera kami ingin membunuhmu juga, dunia tidak sama nanti. Jika kamu tidak mati, kita mati, sekarang yang hidup berbahaya. Berapa banyak orang yang kamu miliki? Bilang yang jujur saja. Semua kata-kata ini benar, jangan berbohong padaku, hanya ibuku yang tersisa. Dia orang baik, tolong jangan cari dia. Pembohong, aku akan bilang. Yang benar. Aku telah perhatikan kamu. Daryl. Diamlah. Aku mengatakan semuanya, tolong maafkan aku. Daryl, henti saja. Tolong jangan bunuh aku. Minta tolong. Hati Daryl juga melunak, gadis ini hanyalah seorang remaja. Dia melihat dia sangat akrab dengan gadis-gadis, bukankah ini terlihat ketika dia masih muda dan harus hidup dalam kekerasan? Daryl dengan beku tidak lihat lalunya kunci pintu. Aku menyuruhmu diam. Dia memperingatkan bocah itu untuk tidak menjadi seperti orang bodoh, merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini indah. Kapan akan berpikir jernih, kamu akan dibebaskan. Cowok yang dimarahi juga tidak marah, hanya sedikit bingung kenapa mereka memperlakukan cewek itu seperti itu. Pada saat ini, sel dari dinding mengirimkan seruan. Gadis itu yang berterima kasih kepada pria itu karena telah membantunya. Pria ini sangat sederhana, semuanya hanya terlihat di luar. Tidak peduli orang-orang ini membunuh Morgan, ketahuilah bahwa gadis itu sangat menyedihkan. Dua orang yang duduk di penjara berbicara satu sama lain, Daryl di luar menguping. Dia tahu bahwa apa yang bisa dia minta untuk ditanyakan tidak terlalu bisa diandalkan. Mungkin melalui pemuda itu bisa mendapatkan lebih sedikit berita. Hari mulai gelap, gadis yang berdiri di jalan sangat khawatir. Morgan dan yang lainnya telah kembali. Tapi dua lainnya tidak tahu di mana mereka berada. Tidak tahu bahwa dua idiot lainnya baru saja tiba di hutan dan melihat zombie berdiri diam. Meskipun agak aneh, mereka tetap memutuskan untuk pergi dan menyelesaikan zombie itu. Tetapi kemudian di sekitar mereka muncul semakin banyak mayat hidup. Anehnya mereka hanya melihat mereka dan tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Zombie kok lagi jadi begini? Nunggu mereka balik sekali. Zombie telah datang ke tempat mereka.
Jalan sudah berakhir.